Kenapa para ulama kok peduli, ihtimam? Jawabnya karena ada sejumlah hukum dalam syariat Islam yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka. I see. Contoh ya, contohnya singkat aja. Keluarga Nabi itu nggak boleh makan zakat. Oh gitu? Iya, itu aturan. Walaupun dia miskin sekalipun. Itu cerita darurat. Kalau cerita darurat lain kan. Kita bicara hukum biasa ya, bukan hukum darurat. Keluarga Nabi nggak boleh makan zakat. Kalau dia berdosa katanya, azabnya di dunia aja, pas di akhirat nggak lagi katanya. Kalau saya punya pandangan nggak begitu. Nggak begitu. Begini, di dalam surat Al-Ahzab itu ada Allah menyatakan, memberi peringatan kepada para istri Nabi. Kalau kalian berdosa, double dosa. Oh, malah lebih berat. Kalau kalian baik, double pahala. I see. Itu istri Nabi. Nah, para ulama mengkiaskan bahwa anak keturunan Nabi sama dengan istri. I see. Walaupun dia itu katakanlah ya nggak benar ya, tapi selama dia Habib, ya kita wajib menghormatinya gimana? Iya betul, kita wajib menghormatinya, zatnya sebagai keturunan Rasulullah SAW. Tapi perbuatannya kan enggak. Oke. Nah, kita mesti pisah dong. Iya. Nah, perbuatannya tetap mesti kita tentang, kemunkaran tetap mesti kita larang, kita cegah. Bahkan maaf, Anda kalau ngelihat ada orang yang diberi gelar Habib kemudian berbuat maksiat, bagi saya ini mesti ditegurnya lebih keras. Jangan bikin malu. Maksud disebut Habib. Habib itu kan artinya kekasih. Habib itu dulu di Hadramut kalau orang udah soleh, bertakwa, beriman kepada Allah, seorang sayyidnya. Dia bagus, beriman, ulama, baru dipanggil Habib. Nah, ini jangan sampai kerjaannya setiap hari menghina ulama, mencaci maki syariat, menghina syariat. Tahu-tahu dipanggil Habib. Waduh, musibah. Tapi kita melihat satu fenomena, ada orang lain yang sudah menanggapi itu. Tapi kita berbeda pendapat sama dia. Dan kita merasa bahwa pendapat kita ini either bisa menguatkan atau membantah pendapat dia itu. Kalau kita diam saja gimana? Enggak, artinya begini, kalau Pak Refli sebagai seorang ahli tata negara melihat ada sesuatu yang harus diluruskan. Ada orang lain udah menjawab, mungkin argumentasinya nggak lengkap, perlu kita perlengkap. Dan Pak Refli lihat ini kalau nggak dilengkapi akan buyar, akan bias. Akhirnya kemunkaran ini akan berkelanjutan. Kalau Pak Refli merasa ini memang bisa semakin bias dan semakin mudarat, ya wajib untuk meluruskan. Jadi luruskan lagi. Jadi sebetulnya bicara amar ma'ruf nahi munkar itu bukan hanya tugas ulama, bukan hanya tugas kiai, bukan tugas habib. Para cendikiawan pun punya kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar di bidang yang dia kuasai. Bib, ini terakhir Bib. Ini saya menyita waktu Habib lama sekali ini ya. Soal Sayyid dan Syarif, soal Habib, ya kan? Saya terus terang waktu di Palembang itu nggak tahu yang namanya Habib. Taunya Ayib, ya kan? Woi, orang Ayib tuh kalau di Palembang tuh. Ternyata banyak sekali di Palembang itu, di daerah Pasar Kuto namanya. Bahkan ada kampung Habib di sana. Ada kampung macam-macam tuh. Nah, Ayib itu rupanya dari Syarif ya. Nah, tapi ada juga Sayyid. Keturunan Sayyidina Hasan dan Husain. Saya itu baru paham bukan paham ya, baru tahu ada ya yang begitu-begitu. Sebenarnya biar tidak memunculkan kesalahpahaman ya. Sebenarnya semacam privilege. Saya makanya menggunakan bahasa susah, privilege itu loh. Seorang zuriat Rasulullah tuh, sehingga orang nggak salah tuh. Jangan sampai juga orang jadi kultus individu juga akhirnya. Betul. Gimana pendapat Habib? Ini satu pertanyaan yang sangat bagus ya, fokus dan serius. Tapi memang ini sebetulnya jawabnya mesti panjang nih. Nah, nggak apa-apa. Tapi jangan panjang-panjang ya. Sepanjang Habib secara singkat aja. Memang dulu di zaman Nabi SAW maupun di zaman sahabat dan tabiin, persoalan semacam ini memang kurang mencuat. Karena apa? Karena saat itu memang keturunan Nabi kan belum banyak.
Artinya masih mudah dikenali. Oh, yang ini cucu Nabi, ini ponakan Nabi, masih mudah dikenali. Nah, setelah mereka menyebar kemana-mana banyak, nah para ulama-ulama, baik dari kalangan tabi'in, tabi'in, dan generasi berikutnya, itu mereka yang berinisiatif untuk membedakan mana yang turunan Nabi, mana yang bukan turunan Nabi. Nah, jadi ini bukan privilege, artinya mereka punya hak khusus dengan gelar itu, enggak. Nah, para ulama pun banyak menggelari mereka nih dari keturunan Sayyidina Hasan, Syarif. Lalu dari keturunan Sayyidina Husain, Sayyid, dan seterusnya. Dan ini kalau kemudian Habib Sayyid ya. Ya, kemudian begitu berjalannya zaman sampai di Nusantara, di Indonesia, ternyata istilah-istilah itu lebih bervariasi. Nah, contoh kayak di Jakarta dulu lebih banyak dipanggil Habib. Atau dipanggil Wan. Nah, di Pontianak juga masih Wan sampai sekarang. Kemudian kalau di Palembang Ayib. Kalau di Sumatera Barat Sidi. Kemudian kalau di beberapa daerah di Jawa Timur umpamanya Ye. Iya kan? Kemudian kalau di Malaysia atau di Aceh ada tulisannya Set ditulis ya. Sebetulnya itu hanya pemberian nama dari masyarakat aja kepada mereka. Tapi yang lebih penting daripada itu, Pak Refli, adalah apa sih alasan para ulama ini kok mencoba mendokumentasikan, mengabadikan silsilah nama-nama keturunan mereka. Jadi yang kerja ini bukan hanya dari kalangan keluarga Nabi saja, di luar keluarga Nabi pun mereka membuat buku-buku nasab yang akhirnya pada zaman ini menjadi literatur penting kan untuk kesinambungan kebersenambungan daripada mereka punya silsilah. Kenapa pertanyaannya? Kenapa para ulama kok peduli, ihtimam? Jawabnya karena ada sejumlah hukum dalam syariat Islam yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka. Contohnya singkat aja. Keluarga Nabi itu nggak boleh makan zakat. Oh gitu. Iya, itu aturan. Walaupun dia miskin sekalipun. Itu cerita darurat. Kalau cerita darurat lain kan. Kita bicara hukum biasa ya, bukan hukum darurat. Keluarga Nabi nggak boleh makan zakat. Nah, walaupun dia katakanlah dia sebagai sebagai salah satu asnaf. Tapi kalau nggak darurat nggak boleh. Apalagi makan suap. Nggak boleh. Makanya waktu cucu Nabi alaihi salatu wassalam ketika Nabi mengumpulkan zakat kan dari para sahabat. Di antaranya kan ada zakat korma kan. Tahu-tahu Sayyidina Hasan ambil Sayyidina Husain begitu salah satu, ambil itu korma dimakan. Begitu Nabi lihat, dipegang mulutnya dikeluarin. Kata Nabi, kih keluarin. Sampai begitu. Sampai begitu. Kata Nabi, ingat keluarga Muhammad nggak boleh makan zakat. Nah, itu dipegang oleh ulama. Jadi kalau silsilah mereka hilang, silsilah mereka tidak dicatat, suatu saat nanti habaib yang nggak tahu dirinya habaib, yang nggak tahu dong. Kalau dia habib, akhirnya dia makan zakat. Hukum ini perlu dijaga. Supaya hukum ini bisa berlaku, habib harus tahu kalau dirinya habib. Nah, itu pencatatan. Itu satu. Yang kedua ada lagi yang namanya khumusul khumus. Dulu di zaman Nabi, keluarga Nabi itu mendapat bagian dari pampasan perang. 1/25. Nah, 1/25. Itu mendapat bagian. Nah, di zaman Nabi itu dijalankan, dibagi-bagi. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, bahkan di zaman Muawiyah radhiyallahu anhum, di zaman Bani Umayyah, Bani Abbas, itu dijalankan. Itu hanya untuk keluarga Nabi, anak cucunya. Nah, otomatis keluarga mereka mesti dicatat dong di dalam satu diwan, satu pembukuan besar. Kalau nggak dicatat nanti bagaimana mereka mau dapat itu bagian? Begitu. Nah, ini kan juga hukum yang menyangkut mereka. Begitu. Nah, kemudian ada lagi hukum di beberapa mazhab seperti mazhab Syafi'i ada hukum kufu, hukum kafa'ah, hukum pernikahan yang harus sederajat. Nah, walaupun di situ ada perbedaan pendapat ulama ya, kita nggak bicara soal perbedaannya. Tapi bagi ulama yang menjadikan kufu itu sebagai masalah yang harus diperhatikan dalam perkawinan, tentunya masalah nasab menjadi penting buat mereka. Begitu. Nah, jadi ini yang mereka jaga. Jadi ada sebagian hukum berkaitan dengan para keturunan Nabi ini. Nah, termasuk juga yang Sayyidina Abu Bakar mengatakan apa? Kata Sayyidina Abu Bakar dalam Sahih Muslim, urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Jaga kehormatan nabimu dengan kau jaga kehormatan anak keturunannya. Nah, jadi artinya kan kita nggak katakan ini sebagai privilege atau suatu keistimewaan atau bagaimana. Enggak. Artinya ada satu kewajiban agama begitu. Bahwa umat ini diwajibkan untuk menjaga kehormatan mereka, mencintai mereka,
menghormati mereka. Tapi kalau umat nggak tahu, yang mana keturunan Rasulullah? Inilah sebab-sebab kenapa para ulama sepanjang zaman mencatat nasab Nabi. Dan pencatatan ini sampai hari ini masih ada. Dan itu untuk di Jakarta umpamanya ya, di Jakarta, Indonesia, Malaysia, dan Asia Tenggara itu adanya di Robito Alawiyah. Robito Alawiyah itu kalau ada Habib yang lahir, dia lapor ke Robito. Saya melahirkan anak, namanya ini. Itu dicatat. Cuman yang kesian, yang nggak masuk dalam catatan. Dan itu banyak pasti. Dan itu banyak. Nah, yang nggak masuk dalam catatan ini, kita jadi dilema ya. Kita kan punya syarat. Kita mau akui dia, nggak ada buktinya. Kita nggak akui, bisa jadi benar. Kan begitu? Nah, tapi dalam konteks keilmuan, tetap harus pakai pembuktian dong. Itu yang dilakukan oleh Robito Alawiyah. Anda ngaku Habib, mari kami periksa. Datanya kita lihat. Nah, begitu diperiksa datanya, oh ada, oh benar, ini kakek Anda, ini begini, sah diberikan buku bahwa dia seorang Habib. Nah, sehingga tidak sembarang orang ngaku-ngaku sebagai Habib. Kalau ngaku kan siapa aja bisa. Siapa saja bisa ngaku, saya Habib, saya keturunan Rasulullah. Ternyata Habibur Rahman. Nah, tapi kan mesti ada pembuktian secara ilmiah. Nah, itu yang dilakukan oleh Robito Alawiyah. Paling tidak Robito Alawiyah itu mengeliminir atau meminimalisir daripada orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, padahal mereka bukan keturunan Nabi. Itu jumlahnya berapa di Indonesia aja misalnya kira-kira? Saya pikir jumlahnya nggak banyak ya, tapi itu boleh dicek di mana namanya di Robito. Robito dia punya catatannya. Robito Alawiyah punya yang keberapa Habib? Ke 30 berapa? Saya kalau dari garis ayah ini saya yang ke 38. 38. Ada catatannya di mereka. Jadi saya juga begitu ngaku saya datang. Jadi tanya dulu siapa ayahnya, siapa kakeknya. Ada pembuktian. Oh benar. Sampai ke 38 ya? Enggak. Pembuktian itu cukup di antara 4 sama 5. Karena di atasnya itu tercatat semua. Ketemu aja. Oh udah ketemu semuanya ke atas. Jadi kita nggak perlu membuktikan sampai ke atas. Jadi kamu benar anaknya Husain. Siapa saksinya? Nah, kan kita unjukin nih, nangga kita, ibu kita, ini saksinya. Nah, terus kamu kakeknya namanya Muhammad, siapa saksinya? Itu dibuktikan. Jadi ada mekanisme pembuktian itu tuh ada mekanisme. Itu kenapa dinisbatkan ke itu kan patrilineal ya? Tapi kenapa ujungnya ke? Karena ada hadis Nabi. Kalau tidak ada hadis Nabi, ya nggak bisa. Karena Nabi yang mengatakan dalam satu hadisnya, kata Nabi, kullu waladi Adam, semua anak keturunan Adam, itu dinasabkan ke ayahnya. Patrilineal. Kecuali waladi Fatimah. Kecuali putranya Fatimah. Maka dia bernasab kepadaku. Karena ada hadis ini. Kalau nggak ada hadis ini mana boleh kita nisbahkan kepada Nabi, nggak boleh. Karena ada hadis. Kan pegangan dalam Islam kan Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma, Al-Qiyas. Nah, sementara untuk nasab Nabi Siti Fatimah, anak-anak Fatimah kepada Nabi ada hadisnya dan ada ijma ulama. Ulama Ahlus Sunnah sepakat semua bahwa turunan Fatimah ada turunan Nabi. Bib, ada satu soal. Katanya kalau Habib itu ini kontroversial mungkin. Itu katanya kalau dia mohon maaf nggak enak namanya. Kalau dia berdosa katanya azabnya di dunia aja, pas di akhirat nggak lagi katanya. Kalau saya punya pandangan nggak begitu. Nggak begitu. Begini, di dalam surat Al-Ahzab itu ada Allah menyatakan memberi peringatan kepada para istri Nabi. Kalau kalian berdosa, double dosa. Malah lebih berat. Kalau kalian baik, double pahala. Itu istri Nabi. Nah, Hmm. para ulama mengkiaskan bahwa anak keturunan Nabi sama dengan istri Nabi. Jadi kalau kita pakai ayat itu, anak keturunan Nabi double. Dia berbuat baik, double pahalanya. Dia berbuat dosa, double dosanya. Oke, bukan malah dia bisa bebas. Ini yang saya selama ini pegang ini, saya ajarkan kepada anak-anak saya, murid-murid saya. Jadi jangan kemudian dia merasa, oh ini turunan Nabi ini gak bakal masuk neraka, ini turunan Nabi ini boleh begini begitu. Enggak betul. Keturunan Nabi itu justru harus memberikan contoh yang harus baik. memberikan contoh yang baik, dan mestinya dia lebih menjaga. Dia menjaga untuk lebih getol menjalankan kewajiban dan lebih takut untuk berbuat maksiat. Karena sebagai keturunan Nabi itu kan amanat. Itu yang mesti kita pegang. Jadi saya pikir kalau yang megang-megang kayak tadi tuh, itu memang orang malas ibadah tuh. Itu biasanya suka banyak ahli maksiat, na'udzubillah. Tapi yang jelas, yang perlu kita garis bawahi, pandangan-pandangan semacam itu berbahaya. Berbahaya bagi habaibnya dan berbahaya bagi para pecinta habaib juga. Nah, berbahaya bagi habaib, nanti dia malas ibadah. Bahkan dia suka maksiat karena ngentengin.
Iya. Bagi pecinta habaib juga berbahaya. Nanti kalau ada habaib yang berbuat maksiat, dia diamin. Iya, Nah, itu habib, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini saya pandang, saya lihat ini pandangan sangat berbahaya. Ini tidak perlu dipopulerkan. Justru yang perlu kita kedepankan, istri Nabi, ingat, itu yang nggak ada hubungan darah. Tuh. Iya. Istri Nabi nggak ada hubungan darah. Iya. Nah, kalau istri Nabi aja 2, apalagi yang punya hubungan darah, anaknya, cucunya. Oke. Nah, sehingga dengan pandangan pedoman semacam ini, insya Allah habaib akan lebih terkontrol untuk berbuat yang lebih baik. Tapi saya punya himbauan nih, apa namanya Pak Refli, ya. Ada istilah itro, zuriyah, keturunan, ada istilah habib, ya kan? Saya pikir ini mesti dipisahin ya. Masalahnya begini, dulu di Hadramut, kata habib itu hanya diberikan kepada sayyid-sayyid yang soleh. Jadi kalau ada turunan Nabi nggak soleh, nggak ada yang dipanggil habib. Iya. Nah, jadi ini perlu diluruskan juga. Jangan sampai nanti ada orang ngaku sayyid, dia berbuat maksiat, dia berbuat kejelekan, terus kita panggil habib, kan ngawur. Saya termasuk yang menolak. Tolong, walaupun ada itu orang keturunan Nabi, walaupun dia katakan tadi ya gelarnya Sayyid Syarif, tapi kalau dia tidak soleh, dia tidak berakhlakul karimah, jangan dipanggil habib. Cukup namanya aja. Iya, jadi gelar habib ini adalah seorang sayyid yang beriman kepada Allah dan berakhlakul karimah. Nah, sekarang begini, maaf, kalau ada keturunan Nabi, tahu-tahu kita temukan dia agamanya bukan Islam, masa mau dipanggil habib? Iya. Kalau ada orang ngaku keturunan Nabi, tapi dia mengharamkan yang haram, menghalalkan yang haram, masa dipanggil habib? Ini kan jadi mencemarkan nama habib. Nah, saya nggak setuju. Saya ajak umat Islam di mana-mana, kalau ada siapapun dia, walaupun dia itu ngaku keturunan Nabi, ada buktinya, kalau dia tuh apa namanya punya silsilah, itro, ya kita akui dia turunan Nabi, ya kita akui dia itro, ya kita akui dia zuriyah, tapi jangan dipanggil habib kalau dia ahli maksiat. Tapi begini, Bib, misalnya jelas ya? Iya, jelas. Ya. Tapi persoalannya ada orang yang mengatakan, walaupun dia itu katakanlah ya nggak benar ya, tapi selama dia habib, ya kita wajib menghormatinya, gimana? Iya betul, kita wajib menghormatinya, zatnya sebagai keturunan Rasulullah SAW. Tapi perbuatannya kan enggak. Enggak, Nah, kita mesti pisah dong. Iya. Nah, perbuatannya tetap mesti kita tentang, kemunkaran tetap mesti kita larang, kita cegah. Nah, bahkan maaf, Anda kalau ngelihat ada orang yang diberi gelar habib kemudian berbuat maksiat, bagi saya ini mesti ditegurnya lebih keras. Dosanya dibandingkan yang lain. Iya, jadi jelas ya. Jadi bukan kita merendahkan kesayidannya. Nah, kita akui, tapi kita akui dia sayyid. Nggak bisa berbuat begitu. Iya, tapi jangan bikin malu. Maksudnya disebut habib. Habib itu kan artinya kekasih. Habib itu dulu di Hadramut kalau orang udah soleh, bertakwa, beriman kepada Allah, seorang sayyidnya. Dia bagus, beriman, apa namanya ulama, baru dipanggil habib. Nah, ini jangan sampai kerjaannya setiap hari menghina ulama, mencaci maki syariat, menghina syariat, tahu-tahu dipanggil habib. Waduh, musibah. Closing statement, Bib. Mungkin Habib mau menyampaikan sesuatu kepada umat, kepada sobat RH sekalian, dan saya ucapkan terima kasih.